Perkenalkan, nama saya Nota Sondra Seni Putra NIM F1E1 19028. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan sebuah panduan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Apotek yang berbasiskan website. Baik, pada halaman login ini, kita mengisinya pertama-tama dengan username dan password yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu mengetikkan admin1 sebagai username dan passwordnya yaitu QWE123 QWE, dan bisa dilihat seperti ini. Setelah itu kita pencet masuk atau enter, maka halaman yang akan ditunjukkan itu ialah halaman website sebagai admin. Setelah itu kita masuk ke menu karyawan. Pada menu karyawan ini dapat dilakukan 3 hal, yaitu tambah data, edit data, dan hapus data. Pertama kita akan melakukan tambah data. Saya ketikkan nama depan, nama belakang seorang karyawan, nomor handphone seorang karyawan, dan username-nya untuk masuk ke halaman karyawan, dan password-nya untuk masuk ke halaman karyawan. Setelah itu, saya pencet simpan data untuk menyimpan datanya di halaman karyawan. Setelah itu kita cek di halaman karyawan, sudah ada namanya karyawan Getsu. Saya ingin mengedit karyawan Getsu tersebut. Saya mengganti nama depannya itu sebagai ini Getsu. Selanjutnya bisa dilihat bahwa data berhasil di-update. Setelah itu saya ingin menghapus data karyawan yang pertama. Saya klik hapus, maka data itu berhasil dihapus. Bisa dilihat bahwa sisa data yang tadi kita tambahkan. Selanjutnya kita masuk ke halaman supplier. Sama seperti halaman karyawan, di sini terdapat 3 fitur, yaitu tambah data, edit data, dan hapus data. Pertama kita akan melakukan tambah data supplier. Kita masukkan kode suppliernya, nama barangnya, kategori barangnya, alamat email, alamat supplier, nomor handphone supplier, jumlah barang, pembayaran, dan metode pembayaran. Setelah itu kita pencet simpan data, maka data berhasil ditampilkan di halaman supplier. Bisa dilihat bahwasannya data tersebut sudah masuk ke dalam halaman supplier. Setelah itu saya ingin mengedit nomor 2, yaitu Konidin. Saya mengganti misalkan alamat emailnya. Setelah itu simpan data, maka data berhasil diubah. Setelah itu saya ingin menghapus data Bodrex dari halaman supplier dan berhasil. Selanjutnya saya masuk ke halaman barang. Bisa dilihat halaman barang tampilannya seperti ini. Sama seperti halaman supplier dan karyawan, terdapat 3 fitur, yaitu tambah data, edit data, dan hapus data. Pertama saya akan melakukan tambah data. Dalam tambah data ini, untuk nama barang tersebut telah ada sesuai apabila ada barang di supplier. Misalkan tadi ada Bodrex, maka Bodrex ada di tambah barang. Setelah itu kita simpan data. Dan kita cek di halaman barang, maka data tersebut sudah ada. Bahwasannya nama barang APD yang berasal dari halaman supplier sesuai dengan halaman barang. Saya ingin mengedit data Konidin. Di nama obat Konidin ini saya ingin mengubah harga barangnya. Setelah itu simpan data, maka data tersebut berhasil diubah. Bisa dilihat harga barang di halaman Konidin
berhasil. Setelah itu di halaman penjual kita bisa melakukan tambah data saja dan hapus data. Karena kalau untuk edit data halaman penjualan tidak bisa. Pertama, nama barang. Nama barang itu bisa diambil apabila di menu barang itu terdapat barang-barangnya. Bila tidak ada di menu barang, maka tidak akan bisa dijual. Kita masukkan barang-barang yang ada di menu barang di halaman penjual. Bisa dilihat terdapat dua barang, yaitu Konidin dan APD. Setelah itu saya ingin mencoba fitur, yaitu fitur hapus di halaman penjualan. Saya akan menghapus di Konidinnya. Setelah itu kita cek di halaman penjualan lagi, maka hasilnya seperti ini, bahwa Konidin berhasil kita hapus. Setelah itu di halaman laporan terdapat fitur untuk mencari data. Bisa ditentukan melalui bulan dan tahun. Pada saat ini saya akan mencoba di bulan Desember tahun 2020. Maka datanya seperti ini, bahwasanya ada bodrek, ada APD dengan harga sekian. Selanjutnya saya logout dari halaman admin. Setelah itu saya masuk ke halaman karyawan, username Getsu 12, dan passwordnya itu karyawan 3. Kita klik masuk atau enter. Nah, di halaman karyawan ini hanya ada menu-menu khusus saja, seperti supplier, barang, dan penjualan. Untuk laporan sendiri tidak ada, karena itu hanya boleh dilakukan oleh halaman admin, dan karyawan juga sama seperti itu. Di halaman supplier bisa dilihat bahwasannya datanya sama seperti halaman admin. Kita bisa edit, bisa hapus, dan bisa tambah supplier. Apabila dihapus, maka data bisa dihapus, dan apabila ditambah, data tersebut bisa kita tambah. Data-data tersebut sama berhubungan dengan halaman admin. Jadi apabila si karyawan ingin mengubah data tersebut atau menambah data, maka di halaman admin sendiri akan terkonfirmasi juga. Halaman barang sama seperti halaman supplier, tambah data, hapus, dan edit data. Di halaman penjualan sama seperti halaman admin juga, hanya bisa berlakukan dua fitur, yaitu tambah data atau hapus data. Kita logout. Demikian panduan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Apotek yang berbasiskan website. Terima kasih.